Oke, sudah dengarkah suara saya? Maaf Udah, tadi Romo. saya pakai Udah, HP Romo. karena laptopnya lah sedang bermasalah. Terima kasih kepada Ibu Vero yang telah lincah untuk menggantikannya. Baik, selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatan bisa bersama bertemu dalam Zoom ini, dalam doa bersama, dan juga dalam pendalaman tema-tema setiap malamnya. Baik, dalam pertemuan kita Zoom ini, saya mengambil tema tentang panggilan Allah adalah berkat yang menggembirakan. Next. Tema yang akan kita renungkan dalam pertemuan ini adalah tentang panggilan. Tema ini dapat didalami dalam dua bagian penting yang antara satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Antara panggilan dan berkat, atau boleh saya terjemahkan dengan rahmat. Kita akan dibantu dengan teks dari Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20 untuk melihat dan merefleksikan panggilan murid-murid yang pertama. Nanti kalau sempat kita melihat bagaimana panggilan Fransiskus. Memang dalam pertemuan ini saya hanya mendalami tentang teks panggilan murid-murid pertama dan juga nanti refleksinya tentang panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Baik, next. Kita melihat langsung dari Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20. Kita juga kalau ada di tangan kita kitab suci bisa juga kita mengikuti, tapi saya bacakan saja. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Next. Saudara-saudari, perikop Injil Markus ini terinspirasi dari kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 19 sampai 21, yakni tentang panggilan Elisa dari pihak Elia. Ya, kita bisa membacanya. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara-saudari, Yesus dalam perikop ini adalah Elia yang baru dalam perikop Injil Markus, yang juga memanggil para murid untuk mengikutinya. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus memanggil para muridnya? Apakah Yesus tidak cukup sendiri saja? Sejak semula Allah telah menghendaki manusia untuk hidup bahagia. Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden dan menyerahkan kepada mereka untuk menguasai bumi dan segala isinya. Allah dalam artian ini memanggil manusia untuk menjadi rekan kerjanya. Maka dalam kitab Kejadian itu manusia itu secitra dengan Allah, rupa dan gambar Allah sendiri. Dan panggilan ini terus-menerus terlaksana dalam sejarah keselamatan. Kita bisa melihat panggilan Abraham, panggilan para bapa bangsa, panggilan para nabi, para rasul,
para bapak gereja, para imam, kaum pertapa, religius, kaum awam, serta semua yang dibaptis itu dipanggil oleh Allah untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Maka panggilan Allah tetap berlangsung hingga sampai saat ini dan sampai akhir zaman. Di mana Yesus mengatakan sendiri, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Allah memanggil setiap orang menurut kehendaknya. Jadi para saudara-saudariku yang terkasih, ya, kita harus menyadari bahwa panggilan Allah itu seturut kehendak Allah, bukan atas kehendak kita atau ya, keinginan kita sendiri, tetapi Allah sendirilah yang memanggil seturut kehendaknya. Kita tidak bisa memikirkan atau menilai secara sepihak mengapa Allah memanggil orang-orang tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu. Maka ada panggilan menjadi imam, biarawan-biarawati, panggilan untuk menjadi bapak keluarga, ibu, panggilan untuk juga ya menjadi pewarta, hidup membaktikan diri, atau menjadi awam, menjadi pewarta cinta kasih Allah. Panggilan adalah sebuah misteri yang adalah kehendak bebas Allah. Namun, harus kita mengerti juga bahwa di pihak manusia yang dipanggil diminta tanggapan, jawaban atas panggilan Allah. Inilah yang kita kenal dengan kebebasan. Allah memberikan kebebasan bagi manusia. Dan yang terbesar, yang terluhur yang diberikan Allah kepada manusia adalah kebebasan. Dan kebebasan ini harus ditanggapi dengan bertanggung jawab untuk menanggapi panggilan Allah. Panggilan Allah kepada semua manusia terwujud dalam sikap dan perbuatan baik. Melalui suara hati yang baik, Allah memanggil setiap orang untuk menjadi insan-insan yang menghadirkan kebaikan di dunia. Maka pada prinsipnya, setiap orang dipanggil oleh Allah untuk menjadi insan-insan kebaikan, untuk mewujudkan kerajaan kedamaian di dunia ini. Dalam perjalanan selanjutnya, Allah menghendaki agar mereka yang membuka diri kepada sapaan-Nya semakin mengenalnya secara lebih dekat. Maka Allah mengutus Yesus putra tunggalnya sebagai wujud dari kasih-Nya yang mengagumkan kepada umat manusia. Yesus adalah gambaran Allah yang sejati yang menyatakan kasih Bapa kepada umat manusia. Kehadiran Yesus sebagai perwujudan kasih Bapa menjadi puncak karya keselamatan Allah, sebagaimana sejak semula Allah berkehendak agar manusia hidup bahagia di Taman Firdaus. Dan kini berkat Yesus Kristus, kejatuhan yang diakibatkan oleh ketidaktaatan manusia pertama dan selanjutnya oleh bangsa pilihan Allah dipulihkan oleh ketaatan Yesus kepada Bapa dan kasih-Nya yang real, original, dan nyata lewat salib di Golgota dan bangkit. Panggilan Allah kepada manusia untuk bekerja sama dan hidup dalam kasih terus terlaksana. Yesus sebagai putra Allah juga memanggil siapa saja untuk mengikutinya. Mengikuti Yesus berarti mengikuti Bapa, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Kehadiran Yesus adalah kehadiran Bapa yang sejak dari semula menghendaki kebahagiaan dan keselamatan umat-Nya. Maka Yesus dalam perutusannya di dunia juga memanggil mereka yang terbuka terhadap Roh Allah, bekerja sama menciptakan kebahagiaan dan keselamatan. Nah, inilah maka pentingnya tanggapan dari manusia yang membuka hati terhadap Roh Allah sehingga panggilan Allah itu dapat diterima dan dilaksanakan. Jika manusia pertama yang dipanggil Allah kurang atau tidak menanggapi panggilan dengan baik, yakni ketidaktaatan makan buah terlarang, maka Yesus yang diutus oleh Bapa telah menanggapinya dengan taat sampai menyelesaikan semuanya dengan tuntas. Taat sampai wafat di salib dan bangkit. Lalu, apa yang boleh kita petik dari perikop yang sudah kita baca tadi dari Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20? Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan, kini mulailah perutusan Yesus. Ya.
Mulai hari ini kita merayakan tadi sore ya, kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, pembuka jalan bagi Sang Mesias, Tuhan Allah Yesus Kristus ya. Yesus mulai mewartakan kepada dunia Injil Tuhan. Waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus sejak awal perutusannya melaksanakan pewartaan kepada orang-orang di sekitarnya tentang pertobatan. Bertobat berarti beralih kepada Allah, sumber kebahagiaan dan keselamatan. Dan selanjutnya mereka yang sudah berbalik kepada Allah harus percaya dan mendasarkan hidup mereka pada Injil, kabar sukacita Allah. Yesus sendiri yang sedang berbicara, hadir, dan ada dalam Injil. Yesus kemudian dalam perikop ini melewati pantai Danau Galilea dan melihat Simon dan Andreas saudaranya yang sedang menjala ikan dan memanggil mereka dan menjadikan mereka penjala manusia. Baik, saudara-saudari terkasih, dari perikop Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20, ada beberapa poin yang dapat kita renungkan untuk kita hidupi, kita dalami, kita refleksikan setiap saat sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, terutama lewat baptisan kita untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari. Ada 4 poin dari perikop ini terkait dengan panggilan dari pihak Allah dalam diri Yesus kepada murid-murid pertama. Yang pertama, perlu dan pentingnya selalu sebuah pertemuan atau in contrare, ya, meet, pertemuan. Penginjil Markus tidak ingin memberikan kepada kita, para pembaca, satu figur kronologis yang ketat. Penginjil membatasi kisah hanya pada bagian-bagian yang penting. Yesus tentu sebelumnya sudah dikenal oleh mereka ini. Simon, Andreas saudaranya, juga Yakobus dan Yohanes. Sebagai gambaran, pantai ini sepanjang 21 km. Jadi secara garis besar, Injil Markus atau penginjil Markus ini tidak memusatkan perhatian pada jarak dari sebuah tempat ke tempat yang lain, tetapi bagi penginjil Markus, arti dari sebuah tempat itu memberi pengertian yang sangat luar biasa untuk bisa direfleksikan oleh para pembacanya. Arti dari sebuah tempat dan makna dari sebuah tempat itu. Penginjil Markus tidak mengisahkan secara kronologis. Jadi penginjil Markus pertama-tama tidak mendasarkan pada tempat geografis, letak, dan juga waktu. Ya. Bayangkan dari satu waktu, di waktu yang sama, bagaimana mungkin Yesus bisa berjalan dari satu ke tempat yang lain, diceritakan dalam satu kalimat atau satu perikop. Tetapi penginjil Markus ingin mengajak para pembaca untuk melihat makna yang ingin disampaikan oleh penginjil, yakni tempat dan peristiwa serta waktu itu begitu berharga untuk menjadi bahan refleksi bagi para pembaca. Penginjil Markus tidak mengisahkan secara kronologis pertemuan keempat murid, ya, dua bersaudara ini dengan Yesus, dengan alasan baginya yang paling penting dan utama adalah tindakan atau aksi panggilan dari pihak Yesus. Dan ini menjadi ketertarikan bagi banyak orang. Jadi penginjil Markus ingin memusatkan, menggarisbawahi pentingnya sebuah panggilan. Panggilan dua bersaudara yang pertama, Simon dan Andreas, kemudian diikuti oleh panggilan dua bersaudara berikutnya, Yakobus dan Yohanes. Menurut Injil Lukas bab 5 ayat 1-11, boleh jadi hanya sebagai satu kisah paralel yang datang dari sumber lain. Kedua bersaudara ini tidak memiliki profesi yang sama, tetapi mereka bergabung dalam pekerjaan dan panggilan Yesus kepada mereka adalah sebuah mukjizat. Ya, panggilan mereka adalah sebuah mukjizat. Next. Panggilan Yesus yang mensyaratkan pengorbanan, dan ini merasuk secara langsung dalam hati keempat murid. Dan dari mereka yang terpanggil,
yang merasakan suara Yesus, suara Allah tanpa banyak refleksi dan juga banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah, ini hal yang sangat penting untuk kita refleksikan bagaimana Allah memanggil dalam diri Yesus, memanggil keempat murid ini, lalu mereka tanpa banyak refleksi, tanpa banyak pertimbangan, langsung mengikuti. Narasi penginjil Markus tidak berbicara apa yang terjadi dalam jiwa, hati, roh mereka. Dia menceritakan bagian-bagian eksternal. Nah, maka dari Injil Markus yang baru kita baca tadi, tidak ditampilkan bagaimana suasana batin, jiwa, roh mereka, kedua bersaudara ini yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tetapi penginjil menceritakan bagian-bagian eksternal, namun mereka pada akhirnya nanti mau mengikuti Yesus. Maka dari itu, perikop ini berkarakteristik tradisi Injil yang menceritakan hanya tindakan-tindakan personal, tanpa ingin menghadirkan satu relasi historis yang utuh dan berkesinambungan. Panggilan Yesus kepada keempat murid ini berlangsung di mana? Saat mereka sedang bekerja di pinggir pantai. Ini memberi arti sebagai sebuah undangan untuk apa? Untuk menolak atau meninggalkan profesi atau pekerjaan mereka sampai saat itu. Pertemuan, kita tadi kan, kata pertemuan, kata pertama sangat penting. Pertemuan Yesus dengan keempat murid ini sudah barang tentu bukanlah yang pertama kali. Mereka sesungguhnya sudah mengenal Yesus dan sudah tahu apa konsekuensi dari mengikuti panggilan Yesus. Mereka kemudian berbuat dan bertindak bukan dari ketidaktahuan tentang dan akan Yesus. Jadi para murid, ya ketika itu Yesus hadir memanggil mereka. Penginjil Markus dalam beberapa ekseget tafsiran mengatakan bahwa sebelumnya sebenarnya mereka sudah mendengar tentang Yesus atau mungkin bahkan melihat Yesus perbuatan-perbuatannya. Maka dengan itu mereka pun ya, tidak lagi harus bertanya siapakah engkau kepada Yesus. Ketika Yesus memanggil mereka, akhirnya mereka pun dengan segera mengikuti Yesus. Karena apa? Karena pertemuan-pertemuan sebelumnya ya boleh jadi lewat mendengar Yesus, khotbahnya, melihat mujizatnya, dan kini pertemuan langsung dengan Yesus ya sungguh menggugah mereka dan menggerakkan mereka untuk mengikuti Yesus. Pertemuan dengan Yesus menjadi penting dan dasar untuk mengenal, mengerti, dan menjawab. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pentingnya sebuah pertemuan ya. Seringkali ya dalam dunia kita saat ini juga agak sulit untuk bertemu ya kan. Bisa jadi dalam satu rumah, dalam satu keluarga, karena banyak kesibukan, tidak ada waktu untuk bertemu. Untuk makan bersama pun sulit, apalagi doa bersama. Bagaimana bisa mengenal dengan lebih baik atau memberi pengajaran kepada anak-anak atau dan lain sebagainya. Juga dalam kehidupan hidup membiara atau kehidupan di setiap komunitas ya, pentingnya untuk bertemu ya secara bersama, bertemu secara personal ya saling berbagi. Dan pertemuan ini mengandaikan selalu panggilan. Keempat murid sebelumnya telah bertemu dengan Yesus, mendengarkan sabdanya, khotbahnya, pribadinya, dan lain-lain. Dari pertemuan inilah kemudian lahir kerinduan untuk mengenalnya dan berkomitmen untuk mengikutinya. Inilah ya, bertemu, lalu mengenal, dan mengikuti. Ada proses, ada tahap-tahapnya. Maka pentingnya sebuah pertemuan, hal yang sangat penting ya, bertemu bersama dalam kegiatan bersama, apalagi sekarang sesudah mulai agak renggang masa sudah kita meninggalkan masa-masa COVID ini, ada kesempatan, marilah kita bisa, kalau ada kesempatan bisa bertemu, hendaklah bertemu ya. Ya, karena pertemuan itu akan membantu kita untuk saling mengenal, lalu mampu untuk berkomitmen memutuskan apa yang dikehendaki oleh Allah
jika itu adalah sebuah keputusan bersama, ya, tetapi terutama bagaimana kita bersama-sama mengikuti kehendak Allah di dalam kehidupan kita bersama. Ini yang pertama ya, pentingnya sebuah pertemuan. Lalu poin kedua adalah vocazione atau panggilan. Ada selalu panggilan ya. Panggilan ya tentu dari siapa? Dari pihak Allah sendiri ya. Mari ikutlah aku. Setelah bertemu dengan mereka, Yesus memanggil, mari ikutlah aku. Yesus memanggil para murid. Sebagaimana sejak semula Allah telah memanggil umatnya untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan lewat manusia pertama, Adam dan Hawa. Lalu kemudian panggilan Abraham, para bapak bangsa, para nabi, para rasul, para imam selanjutnya, kemudian religius, dan juga setiap orang yang dibaptis. Yesus tentu mengenal siapa yang dipanggilnya. Yesus ingin agar orang yang dipanggilnya menjadi apa? Perpanjangan tangan Allah untuk kebahagiaan dan karya keselamatan. Menarik untuk mendalami kalimat yang keluar dari mulut atau perbendaharaan Yesus yang ditujukan kepada para murid. Kata ikut, mari ikutlah aku. Di sini dalam bahasa Italia, itu venite adietro a me, atau terjemahan langsungnya itu, datanglah di belakangku, dietro, di belakangku. Maka sesungguhnya mengikuti atau lebih dikenal dengan sequela Kristus ya. Di sini tidak dimaksudkan untuk menemani dia dalam waktu-waktu tertentu. Oh, saya mengikuti Yesus saat saya senang, saat saya bersuka cita, banyak rezeki saya, sehat-sehat saya, begitu. Tetapi setiap saat mengikuti Yesus di mana? Kita mengikuti Yesus di belakangnya, artinya sepanjang hidup, seluruh hidup. Ya, ini sangat penting sekali ya. Bagaimana panggilan untuk mengikuti Yesus ini? Ya, kita mengikuti Yesus ya, kita di belakang Yesus, bukan kita di depan Yesus di belakang, atau Yesus di samping kita, sehingga kita tidak tahu mau kemana. Maka Yesus memanggil kita semua untuk mengikutinya. Yesuslah yang menjadi contoh, teladan, panutan kita, yang kita ikuti, bukan yang lain. Atau seringkali juga kita yang di depan, kita menyuruh supaya Yesus mengikuti saya, mengikuti kehendak saya, pikiran saya, dan lain sebagainya. Inilah poin kedua, ada panggilan untuk mengikuti Allah, Yesus, kehendaknya. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga adalah pentingnya selalu pertobatan. Inilah pertobatan. Yesus mengatakan setelah, mari ikutilah aku, akan kujadikan kalian penjala manusia. Ya, menjadikan penjala manusia. Kata simbolis penjala manusia di sini menunjukkan suatu pilihan dari setiap yang dipanggil. Setiap yang dipanggil mau mengikuti Yesus, ada konsekuensinya. Namun di sini tidak mengindikasikan bahwa pekerjaan mereka yang sebelumnya adalah buruk sebagai penjala ikan. Tidak salah pekerjaan mereka sebelumnya, profesi mereka sebagai penjala ikan. Namun untuk mengikuti Yesus ada konsekuensi, ada perubahan, ada peralihan, atau lebih tepatnya dikatakan dengan pertobatan, yakni menjadi penjala manusia atau profesi untuk membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi banyak orang. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita semua yang mengikuti Zoom ini sangat penting sekali. Dan pertobatan ini bukan sekali jadi ya. Siapa yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku setiap hari ya. Setiap saat kita perlu bertobat ya. Tidak sekali jadi pertobatan. Pertobatan ini terus menerus setiap hari sampai akhir. Ya. Jadi konsekuensi dari mengikuti Yesus adalah bertobat setiap hari. Karena setiap hari kita juga berhadapan dengan banyak tantangan dimanapun kita berada. Lalu poin yang terakhir, poin yang keempat adalah rahmat, gratia, berkat dan sukacita. Nah, inilah poin yang keempat. Mereka kemudian dalam perikop tadi kan,
setelah dipanggil oleh Yesus, mereka mengikuti, menjadi penjala manusia. Lalu apa yang terjadi? Mereka pun meninggalkan ayah di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Yesus. Saudara-saudari, adanya orang-orang upahan mereka dalam penginjil Markus di sini sesungguhnya bukan menunjukkan ide bahwa mereka ini memiliki semacam perusahaan atau pemilik kapal dan modal, ya. Ada orang-orang upahan, jadi seolah-olah mereka itu ya punya perusahaan. Bukan itu maksudnya. Tetapi sesungguhnya hanya mau menunjukkan bahwa tindakan dari mereka yang mengikuti panggilan Yesus, kedua murid ini tadi, keempat murid ini, tidak membuat skandal dan kesedihan pada ayah mereka. Nah, ini dia sangat menarik juga penginjil Markus ini. Bahwa dengan menunjukkan bahwa ada orang-orang upahan, itu artinya bahwa ketika anak-anak mereka ini mengikuti Yesus, meninggalkan ayahnya yang bekerja sebagai nelayan, namun sesungguhnya ayahnya tidak sendiri karena masih ada orang-orang upahan. Ini mau mengindikasikan bahwa ya, panggilan, setiap orang dipanggil itu sesungguhnya ya menjadi rahmat. Bahkan rahmat itu juga dialami oleh, kita katakan, orang yang ditinggalkan dalam artian tertentu, ya misalnya kalau orang menjadi pengikut Kristus kan, sebelumnya bukan pengikut Kristus, dia meninggalkan misalnya banyak orang tuanya lah atau sahabat-sahabatnya lah yang selama ini, ya tentu boleh jadi seolah-olah dianggap menjadi sesuatu hal yang negatif. Tetapi sesungguhnya banyak berkat yang terjadi dengan masuknya atau menjadi pengikut Yesus. Demikian juga kalau menjadi seorang imam, biarawati, ya meninggalkan keluarga atau orang-orang yang dicintai itu sesungguhnya bukan menjadi kutuk bagi yang ditinggalkan, tetapi sesungguhnya menjadi banyak berkat bagi mereka yang ditinggalkan. Sekalipun boleh jadi ya tidak dirasakan soal perasaan atau dirasakan ini karena memang ya orang yang tidak membuka rahmat Allah itu ya tentu tidak akan mampu untuk merasakannya. Tetapi berkat itu tetap mengalir bagi setiap orang, hanya orang yang mau membuka hatilah yang akan mengalami rahmat dan sukacita itu. Jadi mengikuti Tuhan, ya, panggilan mengikuti Tuhan, menjadi pengikut Yesus, atau juga menjadi pelayan Tuhan, panggilan lebih khusus menjadi imam, biarawati, atau menjadi katekis, dan ya terutama setiap orang yang sudah dibaptis adalah panggilan yang memperoleh berkat dan sukacita bagi diri sendiri dan juga bagi keluarga dan banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya kira inilah ya poin refleksi kita dari perikop Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20 yang kita lihat bersama. Ada 4 poin yang dapat menjadi bahan refleksi kita, yakni pentingnya selalu menyadari adanya pertemuan dengan Allah sendiri, ya, pertemuan personal dengan Allah, pertemuan bersama dengan yang lain, dan dari pertemuan itulah kita pun semakin mengetahui panggilan kita, ya panggilan dari Allah untuk kita, yakni untuk melakukan kebaikan, menjadi sumber kebaikan, sukacita, keselamatan bagi sesama. Dan panggilan untuk mengikuti Tuhan ini yang ketiga, ada konsekuensinya, yakni selalu bertobat setiap hari. Karena pertobatan itu terus-menerus sampai akhir, agar kita pun senantiasa mampu menjadi rendah hati, menjadi ya, pembawa cinta kasih Allah bagi sesama. Dan yang keempat, kita harus menyadari bahwa panggilan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai imam, biarawati, sebagai katekis, dan sebagai apapun kita di dalam pekerjaan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, itu adalah sebuah panggilan dari Allah, dan itu adalah rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan semoga itu juga bisa menjadi rahmat dan berkat bagi yang lain.
Saya kira itu saja dari saya, 4 poin penting ya. Adanya pertemuan, adanya panggilan untuk selalu mengikuti Tuhan, adanya pertobatan terus-menerus, dan ada dan menyadari bahwa kita selalu mendapatkan rahmat berkat dari Allah, dan kita dipanggil untuk menjadi berkat dan rahmat bagi Allah lewat kesaksian hidup kita sehari-hari. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih Romo untuk pengajaran malam hari ini, sangat luar biasa menambahkan pengetahuan dan meneguhkan iman kami semua. Sedikit kesimpulan yang saya catat malam hari ini, bahwa sejak semula Allah telah menghendaki manusia untuk hidup bahagia. Allah memanggil manusia untuk menjadi rekan kerjanya. Allah memanggil setiap orang menurut kehendaknya. Panggilan adalah sebuah misteri yang adalah kehendak bebas Allah. Namun di pihak manusia yang dipanggil, diminta tanggapan jawaban atas panggilan Allah. Panggilan Allah kepada semua manusia terwujud dalam sikap dan perbuatan baik. Melalui suara hati yang baik, Allah memanggil setiap orang untuk menjadi insan-insan yang menghadirkan kebaikan di dunia ini. Demikian Romo. Untuk selanjutnya, kami persilahkan bila ada Bapak Ibu yang akan bertanya atau sharing. Lebih banyak sharing lah ini ya kan. Masing-masing dari kita bisa bersharing bagaimana panggilan yang dialami sebagai pengikut Kristus. Mungkin banyak juga di antara kita di sini yang mengalami juga banyak tantangan dalam kesaksian menjadi pengikut Kristus ya. Kita di sini saya lihat banyak, cukup banyak, bisa juga bersharing bagaimana mengalami sukacita itu begitu menjadi pengikut Kristus dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Silahkan Bapak Ibu. Juga di sini ada beberapa suster, ada yang dari Italia juga susternya, ada Romo, ada beberapa juga, boleh juga Kami persilahkan bersharing. suster atau Romo yang baru pertama kali bergabung. Iya, ada juga suster dari Italia, bagaimana tantangannya juga menjadi ya pengikut Yesus, menjadi suster di negara orang kan bisa juga ya. Mungkin Romo Victor bisa memulai sedikit sharing tantangan menjadi seorang imam, Romo. Bisa bersharing sedikit. Oh, ada suster. Iya, kita mintalah suster, mana ada suster di sini ya. Tadi saya sempat membaca ada suster. Silahkan suster. Suster yang dari Italia siapa namanya Romo? Silahkan muncullah suster. Hari suster Felicia kah? Ah. Selamat malam Suster Felicia. Salam kenal dari kami Suster. Ada Suster Meli kok. Meli ini suster kan? Oh iya, Suster Meli. Suster Meli sudah beberapa kali hadir. Beberapa kali ya. Ya. Silahkan Suster Meli berbagi kepada kami tentang suka duka dalam hidup pembiara di Italia. Silahkan Suster Meli, selamat malam. Selamat malam semua. Pater Victor, selamat malam. Dan Selamat malam. Untuk anggota LPF. Apa yang mau saya berbagi? Sudah hampir 5 tahun saya sudah jalan 6 tahun ini di Italia ini. Untuk yang pengalaman yang paling sulit itu bahasa.
Itu baru awal itu 5 tahun yang lalu itu ya kalau awal-awal itu penyesuaian itu sangat sulit. Saya misalnya setelah makan siang itu saya masuk ke kamar mandi dan buka air deras-deras supaya lomba menangis dengan air itu. Itu ada suster-suster yang berumur 93, 94 tahun. Mereka bilang ini kenapa? Nama saja sulit sekali ini. Mereka tidak sebut nama karena sulit saya punya nama itu. Jadi mereka bilang, kenapa ini saudari ini di dalam kamar mandi? Nanti saya setelah cuci muka keluar sudah segar. Nanti saya bilang, oh saya tadi adakan lomba pribadi itu dengan air di dalam kamar mandi. Jadi mohon pengertian itu. Setelah 1 tahun, tidak terlalu, setengah tahun lah sudah bisa bicara. Paling tidak mengerti itu bahasa, baru saya cerita kenapa saya di dalam kamar mandi itu. Setelah makan siang itu saya berlomba dengan air di dalam kamar mandi. Itu baru mereka yang termasuk itu Madre General juga tertawa sampai muka merah-merah itu. Karena mereka tidak sempat berpikir bahwa saya menangis di dalam kamar mandi. Tetapi memang itu pengalaman pribadi, jadi harus diceritakan setelah. Namun karena panggilan, saya juga sangat bahagia karena Tuhan ini bukan memanggil orang yang sempurna, namun Dia memanggil mereka yang berkekurangan sehingga menjadikannya sempurna. Maksudnya saya belum sempurna saat ini, namun begitu indahnya panggilan ini sehingga Tuhan ini memberikan solusi lewat sesama di sekitar untuk tetap mendorong, memberi motivasi untuk melangkah ke depan. Ini singkat saja ini Suster Meli kalau pengalaman. boleh bertanya ya. Dan boleh. Sejak kapan Suster mulai merasa terpanggil untuk menjadi seorang biara? Mungkin bisa berbagi dengan kami. Mulai kapan Suster bisa merasakan? Yang saya rasakan itu waktu masih kecil, karena di paroki saya itu ada para pastor Fransiskan OFM konventual, itu Pater Victor. Saya kenal ini grup ini juga lewat Pater Victor. Pater Victor yang sering-sering kirim ini alamat Zoom ini, sehingga saya bisa bergabung. Lahirnya panggilan saya itu sejak kecil, karena para frater, para pastor, mereka setiap minggu tuh selalu adakan yang namanya sekami di paroki. Saat berumur 6 tahun saya belum masuk SD itu saya sudah sakit parah. Dan tidak bisa disembuhkan juga. Tetapi bapak saya bilang, kamu tidak boleh ke gereja. Saya lebih sukanya ke gereja daripada tidur terus, meskipun saya sakit parah. Dan saya ke gereja. Dan para frater yang mereka ajar lagu itu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anaknya. Oh, itu saya hafal sampai sekarang itu. Itu saya hafal sampai sekarang. Dan juga yang lagu 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan itu menjadi banyak itu. Bisa bagikan setelah itu. Dan setiap tahun itu pasti para Pater Fransiskan mereka adakan yang namanya Jalan Salib Hidup. Dan itu saat Jumat Sengsara, saya tidak bisa jalan, tetapi bapak saya memikul saya di bahunya dan membawa saya ke gereja. Dan saya waktu itu masih kecil, jadi tidak mengerti apa itu Jalan Salib Hidup. Dan saya bilang, Bapak, siapa yang mereka pukul-pukuli itu? Selalu Bapak menjawab, itu Yesus. Dan dengan sendirinya saya termotivasi untuk terdorong untuk turun melihat itu. Meskipun tubuh
semakin lemah. Dan di situ setelahnya itu Bapak membawa saya ke rumah sakit susteran SSPS di dekat Atambua. Dan saya sangat tertarik karena mereka semuanya memanggil suster selamat karena rumah sakit itu milik para biarawati. Jadi mereka semua yang melayani di situ. Itu lahirlah panggilan. Tetapi saya tidak mengerti panggilan apa itu suster, apa itu frater. Tetapi muncul itu rasa bahagia kalau mendengar nama-nama itu. Oke, setelah SD seperti biasanya kita bergaul, bermain, berteman, tidak ingat itu panggilan, itu cita-cita. Masuk SMP itu masuk di SMP Sasi, itu milik Ordo Fransiskan Konventual itu. Di situ para frater dari Medan mereka setiap setengah tahun itu adakan frater talk di SMP Sasi, dan mereka sering-sering mereka seperti menaburkan benih itu seperti yang di Injil itu, mereka menaburkan benih bukan tidak pada saatnya.